Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan waktu teduh sejenak. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan saja. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan muliakan namanya. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung
Sungguh suatu sukacita yang boleh kami terima, suatu anugerah ketika kami yang bukan apa-apa, kami yang seperti debu, kami yang seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok tiada. Tetapi Engkau memilih kami untuk menjadi bagian-Mu. Engkau memilih kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Sungguh kami terus mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Menyerahkan waktu ini supaya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang akan menjamah hidup kami, supaya ketika kami undur dari tempat ini, ada hal yang berbeda dari hidup kami. Kami hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan disambut oleh hambanya. Kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pagi ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita diberi kesehatan, kekuatan untuk kita dapat bersekutu dengan Dia. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Saya ingin menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam kebaktian di gereja ini, yaitu saudari Novia Aliadina. Tolong angkat tangan. Ya. Oh, Mbak Alia, selamat pagi, Tuhan berkati, selamat datang di gereja Baptis Trogomulyo ya. Kita bersama-sama mengikuti Kristus. Ya, bersama-sama mari kita mengajak terus kita kegiatan gereja di tempat ini untuk kita bersama melayani Tuhan, memuliakan Dia. Tuhan berkati. Dan marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita sungguh-sungguh kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita hanya untuk Tuhan. Ya. Supaya kita diberkati, supaya kita dikuduskan, disucikan, dan kita pulang dengan berkat Tuhan yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti Raja Daud saat memindahkan tabut perjanjian Tuhan, bukti di mana Tuhan hadir. Daud menyanyi, memuji nama Tuhan, berglori dengan sekuat tenaga. Ini waktu yang tepat buat kita semua untuk kita bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan namanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan kukan bersuka. Karena
nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan lagi pujian sukacita kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Singer akan membantu membacakan. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca,
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Puji nama Tuhan. Setelah sepekan lamanya Tuhan memberkati hidup kita dengan limpah. Ini waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dibintanya. Apapun milikmu, yang sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Kami persilakan untuk petugas. Bakti hatinya, tapi yang terbaik dibintanya. Apapun milikmu, yang sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Sehingga akan membawa di dalam doa. Tuhan adalah
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam setiap hal yang telah kami lakukan, dan kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kesempatan buat kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami ya Tuhan, kami ingin mengembalikan setiap berkat yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya kuduskan, sucikan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ya Tuhan dapat berguna untuk gereja-Mu, terkhusus di Tlogomoyo ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di daerah Tlogomoyo ini Tuhan. Kiranya akan memberkati untuk acara kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari Ibu-Ibu Doa Hana. Kami persilahkan. Shalom, kami dari tim Doa Hana akan mempersembahkan sebuah pujian. Namun sebelumnya pada kesempatan ini kami mengundang ibu-ibu untuk bisa bergabung dalam Doa Hana yang diadakan setiap Selasa di gereja jam 3 sore. Ada kalanya Tuhan menjawab doa tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dalam Efesus dikatakan Tuhan sanggup dan bahkan banyak menjawab lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Karena kita percaya dan kita yakin Dia jadikan semua baik di waktu yang tepat. Selalu
Ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu pendoa, mari kita memiliki kerinduan yang sama untuk bergabung bersama-sama dengan ibu-ibu di doa Hana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktunya buat kita untuk meletakkan setiap beban yang begitu merintangi kita. Kita fokus kepada Allah saja. Kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dimohon dengan hormat Bapak, Ibu, dan saudara untuk bisa bangkit berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu.
Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang layak untuk menerima segala puji, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, akal budi menyertai hamba-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat penghulu darah yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Kami mohon Roh Kudus berkuasa sepenuhnya jalannya firman Tuhan ini, sehingga kami boleh memahami maksud kehendak Tuhan di dalam hidup kami beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tadi bersama-sama telah membaca dari Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ke-17 dengan judul perikop ini, Yesus menyucikan bait Allah. Mari kita bersama-sama simak dengan baik-baik apa maksud tujuan Yesus untuk menyucikan bait Allah. Ya, peristiwa penyucian, pembersihan bait Allah ini merupakan yang utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia mengadakan persekutuan untuk mengajar firman Tuhan, untuk berdoa kepada banyak orang. Karena bait Allah itu kudus, di mana Allah hadir dalam baitnya yang kudus itu. Ya. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-11. Kita buka Mazmur pasal yang ke-11. Kita perhatikan ayat yang keempat. Ya, Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ya. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji. Ya. Kepada anak-anak manusia. Saudara,
bahwa Tuhan bertata di bait-Nya yang kudus di atas puji-pujian umat-Nya. Ya. Dikatakan di sini matanya melihat dan mengamati, menguji. Ya. Yang dilihat, yang diuji apanya? Apakah gereja ini sungguh-sungguh sebagai tempat ibadah untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, ya, untuk menggumuli firman Tuhan. Ya. Itu yang diuji, apakah benar gereja itu demikian. Dengan pembersihan gereja ini Tuhan Yesus menginginkan jemaat bukan untuk mencari keuntungan atau berjual beli. Kalau di dalam ayat ini orang berjual beli itu kan orang yang mencari keuntungan, ya. Melainkan supaya jemaat itu fokus beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Datang tidak dengan kemunafikan, dengan kejahatan-kejahatan rohani yang dilakukan, ya, mengacaukan di dalam ibadah itu. Jadi Tuhan Yesus yang bertata, yang ada di dalam bait-Nya yang kudus ini mengamati saudara dan saya. Apakah saudara dan saya ini sungguh-sungguh datang ke bait-Nya yang kudus ini untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman-Nya. Itu yang diuji. Tuhan melihat saudara dan saya satu persatu, dilihatnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan tentang apa dan bagaimana tentang rumah doa itu. Karena di dalam ayat 13 di dalam Matius pasal 21, ya, ayat 13a itu dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Ya. Rumah doa itu di mana tempat umat Tuhan bertemu dengan Tuhannya di dalam doa dan penyembahan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ini datang ke gereja tujuannya hanya satu, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Dia. Itu tujuan kita bersama-sama, untuk mendengarkan firman-Nya. Maka gereja atau rumah Allah ini, bait Allah ini tidak boleh dinajiskan, ya, untuk mencari keuntungan sendiri. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi, untuk berjual beli, untuk membuat kejahatan sebagai sarang penyamun. Itu apa artinya hal-hal yang demikian itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya kita datang ini beribadah sungguh-sungguh, tadi sudah jelaskan, bukan mencari keuntungan,
bukan membuat keonaran ya di gereja ini. Ya, seperti sarang penyamun itu. Maka sebab itu gereja secara fisik itu harus bersih. Suasana harus tenang. Karena di mana Tuhan itu hadir. Ya. Gereja ini bukan pasar, gereja ini bukan rumah sakit, dan gereja ini juga bukan tempat sampah. Ya. Banyak itu kemarin dioperasi, saya dengan Pak Stefanus itu ngoperasi tempat Alkitab, sebenarnya itu di situ banyak sampah, kotoran-kotoran itu. Ya. Gereja bukan hal demikian, justru kita membuat kebersihan dalam gereja ini dengan baik ya. Dan gereja ini bukan counter untuk kita bermain HP. Ya. Bukan saudara. Ya. Tidak ada HP suci itu, tidak ada. Orang bilang HP suci, ada ayatnya. HP itu kotor isinya, bermacam-macam ada. Kalau mau suci ini loh, Alkitab ini suci. Namanya kitab suci. Ya. Ya, kita harus pelajari, kita nikmati, kita gumuli ini. Ya. Jadi saudara, kalau mau mendengar firman Tuhan, siapkan saudara bawa pulpen atau stabilo. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, di mana situ firman Tuhan itu menguatkan, mengajar semuanya, kasih tanda supaya saudara di rumah bisa belajar lagi menjadi ayat-ayat yang menguatkan saudara, yang memberkati saudara. Itu yang benar begitu. Ya. Bukan dengan HP saudara, HP di rumah sudah hilang lagi. Mana tadi yang dikhotbahkan sudah tidak ketemu lagi. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan datang ke gereja ini bukan mencari keuntungan, di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bagaimana mencari keuntungan? Orang jual beli dibersihkan oleh Tuhan itu orang yang mencari keuntungan. Saya kasih contoh ini ya, saudara. Saudara memberi persembahan kepada Tuhan, kalau pikiran saudara, tujuan saudara, saya memberi persembahan supaya diberkati Tuhan, supaya dilipat gandakan oleh Tuhan. Itu kan ayatnya ada. Itu salah saudara. Itu namanya berjual beli dengan Tuhan. Saudara memberi supaya diberkati. Itu tidak benar. Kalau kita meneliti ayat itu tidak benar. Kita harus memberi kepada Tuhan, memberi persembahan itu dengan tulus. Dikatakan di sini, ya, bukan supaya diberkati. Kita mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dilindungi, dituntun, dibimbing, diberkati. Ya. Yang kedua, persembahan ini untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya gereja ini dapat bertumbuh, berkembang. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kalau saudara dengan tujuan persembahan ini memberikan persembahan yang demikian, saudara diberkati, baru Allah memberkati. Ya, persembahan yang tulus yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang 9.
ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Ya. Kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Kalau kita memberikan dengan hal yang demikian, ini tidak seperti orang jual beli, seperti itu tadi. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam sebagai kebijakan. Allah memberkati dengan segalanya, segala sesuatunya. Saudara akan diberkati Tuhan kalau saudara memberi persembahan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan tulus. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan syukur aku sudah diselamatkan. Ya. Aku sudah diberkati, dituntun, dibimbing dalam hidup kami. Ya, dihindarkan dari segala yang jahat. Dan persembahan ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, supaya gereja ini bertumbuh dengan baik. Ya. Operasional gereja semua yang membutuhkan keuangan ini aku berikan dengan senang hati. Saudara akan diberkati Tuhan dengan hal yang demikian, saudara. Ya. Yang kedua, kalau kita mau sudah dibersihkan, kita mempunyai etikat yang baik sesuai dengan firman Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan, ya, kita akan diberkati. Ya. Pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang berjualan di Bait Allah itu menunjukkan betapa penting dan berharganya masalah rohani. Ya, itu yang utama. Ya, masalah rohani. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang amat penting sekali, itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Di mana Allah bersama-sama dengan kita dan mereka menjadikan berkat bagi segalanya bagi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan melalui pembersihan di dalam ibadah ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Coba saudara lihat di dalam tadi pembacaan Matius pasal 21 ayat 14. Setelah dibersihkan oleh Tuhan, ya, setelah kita dibersihkan pikiran kita dari mencari keuntungan untuk kita tulus beribadah kepada Tuhan, baru Tuhan memberkati. Di dalam ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ya. Baru ada berkat yang besar, mujizat yang besar terjadi saat gereja itu kita semua jemaatnya dibersihkan oleh Tuhan. Gereja itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita semua akan menikmatinya, berkat yang besar. Ya. Mungkin kita bukan
tidak buta secara mata kita, tapi buta kita terhadap keluarga, kita buta terhadap firman Tuhan, tidak mengerti dengan keluarga seenaknya sendiri, itu dicelikkan, diberkati Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang benar, keluarga yang diberkati Tuhan. Ya. Apa yang timpang, mungkin kita tidak timpang, tetapi cara kehidupan kita timpang, ekonomi kita timpang, segalanya timpang, tidak bisa berjalan dengan lurus, dengan baik. Ini kalau kita sungguh-sungguh mau dibersihkan oleh Tuhan, gereja ini mau dibersihkan Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan itu dengan baik. Ya. Akan diberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus menginginkan umatnya itu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketulusan, di mana Tuhan Yesus membersihkan umat-umatnya, menguduskan umat-umatnya itu dengan firman-Nya. Dengan firman itu Tuhan menyucikan orang-orang yang datang. Jadi firman Tuhan itu seperti pujian tadi dapat mengubah, dapat memberkati, dapat segalanya, meluruskan jalan kita, ya, menyucikan kita, menguduskan kita semuanya. Ya. Supaya apa? Supaya kita berkenan menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, yang tidak bercela, yang kudus. Dan kalau jemaat itu kudus dan tidak bercela, itulah orang benar. Dalam Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya, sehingga saat kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita sudah dikuduskan, ya, kita hidup dalam kebenaran, doa-doa kita tidak ada yang terlewatkan oleh Tuhan. Iya. Doa-doa kita tidak jawab dengan Tuhan itu karena kejahatan, ya, kefasikan kita. Kita hanya mencari keuntungan sendiri. Dosa-dosa kita itu penghalang doa-doa kita. Maka Tuhan ingin menyucikan, ya, dibersihkan semuanya. Pikiran-pikiran yang demikian, hati yang demikian itu, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Ya. Coba penghalang dosa, saudara buka di dalam Yesaya pasal 59. Ya. Yesaya pasal 59, buka, tandai. Kalau begini ini tandai, dikasih ballpoint, stabilo. Ya. Ini Alkitab saya ini penuh dengan stabilo, penuh tanda ini. Ini akibat daripada dosa Tuhan tidak mendengarkan itu karena dosanya. Ayat pertama, coba perhatikan. Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk memberkati saudara, untuk mendengarkannya doa-doa saudara. Ya. Tidak kurang tajam pendengarannya, sangat peka sekali. Walaupun saudara berdoa dengan batin saudara seperti Hana, ya, karena kecapean dia berdoa, Tuhan mengerti, Tuhan mendengar.
Itu pendengaran Tuhan itu sangat tajam sekali. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, untuk memberkati saudara. Ya. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, di mana Allah tidak mendengar doa-doa kita, ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya termasuk tadi jual beli dengan Allah. Dikatakan orang berjual beli sebagai penyamun. Penyamun itu adalah gerombolan penjahat. Maka Tuhan ingin membersihkan. Tuhan bersihkan semua supaya jemaatnya itu kudus, tidak bercela. Sehingga hubungannya dengan Tuhan itu baik. Saudara mempunyai hak untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mau mendengar doa-doa saudara. Saudara tidak usah bingung cari siapapun. Saudara sendiri punya hak. Ya, diberi hak oleh Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan siap untuk mendengar. Dan tangannya siap untuk menolong saudara. Asalkan saudara bersih dari kejahatan, dari dosa. Makanya Tuhan Yesus menginginkan demikian. Pembersihan semuanya ini dari firman Tuhan. Seperti ini firman Tuhan saudara dengarkan, saudara bisa melakukan untuk membersihkan saudara sendiri. Sekarang kita buka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Bagaimana Tuhan Yesus membersihkan, menyucikan kita semua supaya berkenan dan tidak bercela menjadi umat yang berkenan kepada Allah, di mana Allah mau menerima ibadah kita, doa kita, pujian kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia ini Yesus, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Menguduskan dengan air dan firman, dan betapa pentingnya firman itu untuk kita semua, untuk saudara dan saya yang dapat menguduskan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat saudara dan saya di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu tadi kita nyanyikan bersama-sama dapat mengubah semuanya. Kalau kita mau siap dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan, disucikan oleh firman-Nya, kita mau mendengarkan, fokus kepada firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu disampaikan, jangan main konter sendiri, jangan main HP sendiri. Ya. Perhatikan hal yang demikian ini, saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika tujuan kita bersama-sama ke gereja bukan mencari keuntungan berjual beli dengan Allah, ya, tetapi untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk beribadah
menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya dengan tulus, ya. Dengan demikian saudara datang ke gereja ini pasti dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Dengan demikian saudara akan mengalami tadi ayat 14 berkat mujizat yang besar. Ya. Matius pasal 21 ayat 14 tadi. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak perlu cari berkat kemana-mana. Firman Tuhan ini yang akan menyiapkan saudara untuk diberkati. Ya. Ya. Saya akan contoh ilustrasi di gereja ini saja. Ya. Gereja ini dulu pertama saya masuk itu seperti kandang kambing, saudara. Iya, hanya ukuran berapa? Kira-kira 5 kali 8 kalau tidak salah. Di tengah-tengah situ. Jemaatnya hanya 12 orang. Tapi saudara, jemaat 12 orang, jemaat itu jemaat radikal. Jemaat yang saya masuk gereja ini diutus oleh pendeta saya. Bapak ke sana benahi, di sana gerejanya sudah menjadi gereja setan itu, kabarnya demikian. Iya, memang hal yang demikian. Isinya dosa dan segalanya. Hanya untuk mencari keuntungan sendiri, perzinahan, korupsi dan semuanya ada di gereja ini. Ya. Itulah sarang penyamun gereja ini. Ya. Setelah saya masuk, saya mencoba. Saya sebenarnya sudah minder masuk sini. Iya. Tapi karena ini tugas diutus oleh pendeta sebagai hamba Tuhan mengutus saya, ya saya laksanakan. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Ya. Saya minta supaya saya menyampaikan firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi mereka semuanya. Supaya mereka disadarkan oleh firman Tuhan. Ya. Setelah berapa waktu, kira-kira ada 1 tahun lebih, ada perubahan, saudara. Ya. Lama-lama gereja itu sudah menjadi baik, jemaatnya bertambah menjadi baik. Ya. Ya, saya ingin kembali ke gereja induk. Ya, memang gereja saya laporan. Tapi jemaatnya tidak mau. Katanya merasakan kebaikan, trauma kalau seperti yang lalu-lalu lagi. Ya. Setelah ada pembersihan dari firman Tuhan itu, sekarang menjadi gereja yang berdoa. Gereja yang memuji Tuhan, gereja yang berjalan dengan firman Tuhan, gereja yang diberkati oleh Tuhan, sehingga gereja ini dapat membangun tempat ibadah ini dengan bisa menampung sampai sekian banyak. Ini berkat Tuhan kepada gereja, kepada jemaat semuanya. Sehingga jemaat bisa mengumpulkan dana untuk membangun gereja ini.
Gereja ini bukan dibuatkan oleh donatur siapa, tidak, saudara. Yang membangun gereja ini adalah jemaat sendiri. Mereka diberkati Tuhan, gereja diberkati Tuhan, sehingga dapat membangun gereja ini dengan baik. Sekarang gereja ini penuh dengan pujian dan syukur. Coba kita lihat di dalam tadi Matius pasal yang ke-21. Gereja ini setelah diberkati bukan hanya perubahan hidup dalam fisik saja. Ayat 15 tetapi ketika imam-imam kepala ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anaknya yang berseru dalam bait Allah, Husana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan oleh anak ini? Kata Yesus kepadanya, perhatikan, aku dengar, belum pernah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya. Jadi bayi-bayi rohani, orang-orang baru semua bersama-sama disiapkan oleh Tuhan. Dengan puji-pujian yang artinya petandanya mereka bersuka cita atas karya Tuhan yang besar yang telah mengubahkan mereka. Ya, karakter mereka yang tadinya berjual beli sebagai penyamun menjadi karakter sifat yang memuliakan Tuhan. Ya, mereka diberkati secara luar biasa sehingga mereka bersuka cita semuanya. Mereka bersuka cita. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baru setelah mereka diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Ya. Tuhan Yesus tidak mau gerejanya, jemaatnya itu dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang berat, kondisi yang penuh masalah dan semuanya. Tuhan meninggalkan itu setelah gereja itu, jemaatnya itu diberkati oleh Tuhan. Setelah dibersihkan semuanya. Perhatikan ayat 17. Lalu ia ini Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan meram di situ. Setelah ada pembersihan, setelah ada berkat yang luar biasa di dalam gereja itu. Oleh sebab itu marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita fokus niat ingsun untuk beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja itu hanya untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk berdoa memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya, bekal untuk langkah hidup kita hari lepas hari. Firman itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita bersama-sama. Ya saudara. Sekarang yang terakhir, saya masih ada waktu. Saya ingin menambahkan satu, ya, berkenaan dengan pribadi saudara masing-masing, pribadi kita sendiri-sendiri. Bahwa sebenarnya kita ini bait Allah. Ini supaya kita tahu mengerti sehingga kita bagaimana menyikapi diri kita sendiri.
Ya, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3. Ya, 1 Korintus pasal 3 sudah ketemu. Tandai ini penting saudara. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Kita ini, tubuh ini bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Ya. Ini adalah rumah doa. Kita sendiri, kita harus menyadari hal itu. Oleh sebab itu, apa yang di dalam tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kalau saudara ingin diberkati seperti gereja itu tadi ya. Mata, mulut kita itu untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Tangan, kaki kita itu untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Itu kita diberi tubuh itu sebagai bait Allah. Roh Allah itu ada di dalam kita, itu kita untuk itu. Semua untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk barang yang mesum, bahan kejahatan. Bukan untuk itu kita. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kita ini umat pilihan, tidak semuanya, saudara. Kita dipilih oleh Tuhan itu dijadikan bait Allah ini. Ya. Kita diberi pikiran, kita harus memikirkan yang baik. Ya. Jangan dikotori dengan pikiran-pikiran yang kotor, yang najis. Ya. Kalau sakit ya kita rawat, kita obati. Ya. Bait Allah ini jangan dirusak oleh rokok. Rokok itu membuat penyakit. Oleh narkoba, minuman keras. Memang dalam Alkitab tidak ada. Itu yang merusak bait Allah itu. Itu dijauhkan. Ya. Itu akan menjadi murka Allah. Saudara perhatikan ayat 17. Setelah tadi 16, 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, yang merusak bait Allah, tubuh kita sendiri ini, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah adalah kamu. Kita menyadari bahwa kita ini bait Allah. Kita rawat sebaik-baiknya. Kita isi dengan yang baik, ya. Pikiran-pikiran kita memikirkan yang baik, dengan yang syirik, dengan yang kotor, yang najis. Maka Paulus sendiri menyarankan kepada kita. Ya. Filipi pasal 4. Apa saran Paulus untuk mengisi pikiran kita ini? Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Pada akhirnya, saudara-saudaraku,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ya. Jangan memikirkan kekhawatiran, ketakutan, semuanya. Buang itu. Itu tidak layak untuk dipikirkan. Pikiran kita harus diisi dengan ini. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian kita harus banyak sekali memanfaatkan tubuh kita ini untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk membaca firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu yang namanya kita menjauhkan diri dari penyamun. Ya. Dari pikiran-pikiran jahat, pikiran penyamun, pikiran jual beli dengan Allah itu hilang. Kalau kita banyak berbuat demikian. Jika saudara benar-benar menjadikan tubuh saudara sebagai bait Allah, mau dibersihkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, mukjizat yang besar, berkat yang berlimpah akan menjadi hidup saudara. Itu kuncinya. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, menuntun kami, meluruskan jalan hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kami, persembahan kami, pelayanan kami, hidup kami, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau membersihkan dan kami mau dibersihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali. Supaya mereka memahami, mengerti dan melakukan. Sehingga kelimpahan Tuhan, mukjizat, berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Kau nyatakan itu boleh menjadi bagian bagi mereka semuanya. Menjadi jemaat yang bertumbuh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan membersihkan. Supaya Tuhan memulihkan kita semuanya. Menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Nya. Persembahkan tubuhku sebagai
disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus. Waktu kami persilakan. Baik, Salam. Bapak Ibu semuanya, kita akan memperhatikan beberapa hal penting, namun sebelum itu saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Suprojo. Bapak Suprojo ada di sebelah mana? Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati, sehat selalu, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kami semuanya menyambut kehadiran Bapak dengan penuh sukacita dan terus setia bersama dengan Tuhan Yesus melalui gereja ini. Silakan duduk Bapak, Tuhan memberkati. Yang kedua, Sofia. Di sebelah mana Pak? Sofia. Oh, terima kasih Mbak Sofia, selamat datang. Selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan memberkati. Saya terus mengundang, kami semuanya terus mengundang untuk bersama-sama hadir di gereja ini, bertumbuh di dalam Kristus. Nanti bapak-bapak bisa menyambut Pak Suprojo setelah ibadah, anak-anak muda bisa menyambut untuk Mbak Sofia, juga saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu semuanya, sebelum ini nanti ada presentasi untuk Pangruk Tilayon, mari kita perhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, anak Setiawan, putra dari Bapak Ibu Widodo, minggu lalu dirawat di Rumah Sakit Ketileng. Mari dukung dalam doa untuk pemulihan dan mari setiap KPB ambil bagian dalam iuran sosial. Kemudian yang kedua, mengundang ketua dan pembina KPW dalam rapat koordinasi nanti pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 jam 19 di gereja Bapak Ibu semuanya, mengingat pentingnya hal-hal yang harus kita bahas untuk kemajuan KPW, kemajuan pemeliharaan jemaat juga, kiranya pembina dan ketua KPW dapat hadir ya, menyempatkan diri, memberikan waktu untuk bersama-sama datang. Yang berikutnya, yang ketiga, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 jam 11. Mohon kehadiran semua pengurus gereja. Yang keempat, terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung secara rutin membayar iuran Pangruk Tilayon bersama-sama ya, Pangruk Tilayon. Bersama-sama kita saling menopang dalam kasih. Ya, setelah pengumuman ini nanti Bapak Diakon Denny Krisna Pamungkas akan memberikan presentasi kembali untuk pelayanan Pangruk Tilayon ya. Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja Bapak Ibu bisa memperhatikan, tidak usah saya bacakan. Saya terus mengundang Bapak Ibu dapat hadir di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja supaya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Saya mengingatkan, hari Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 15 sampai jam 16:30 yang tadi mempersembahkan pujian para pendoa. Kemudian hari Rabu ada doa dan pujian. Bapak Ibu berikan waktu yang terbaik. Dunia semakin gelap, mari kita berpaut kepada Allah dengan sungguh-sungguh lewat doa. Hadir ya hari Rabu jam 6 sore di gereja, kemudian doa pagi secara tatap muka hari Sabtu di gereja jam 4:30 sampai 5:30, juga doa pribadi, doa Daniel, satu hari 3 kali kita berdoa secara pribadi, menjalin hubungan yang semakin kuat dengan Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Genoa Kendler Nugrahadi, kemudian Bapak Stefanus Gersom Kristanto, kemudian Saudari Francisca Widiawati, Saudari Teresia Febrianti, Saudara Nathan Adi Kusuma, Bapak Yohanes Untung Supeno, Bapak Immanuel Eko Rahayu, yang terakhir Bapak Arinto Wibowo.
Kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya menutup dalam doa, Bapak Diakon Denny akan memaparkan tentang Pangrukti Layon kepada Bapak Ibu seluruh jemaat. Silakan memperhatikan dengan baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya ingin menyampaikan mengenai apa itu Pangrukti Layon. Sudah pernah saya sampaikan juga, mungkin ini berguna juga untuk refresh kita dan mungkin untuk beberapa Bapak Ibu atau jemaat yang baru tempat ini. Jadi salah satu pelayanan di tempat kita di Tolgomulyo adalah adanya pelayanan sosial Pangrukti Layon. Pangrukti Layon itu apa? Ada sebuah pelayanan kasih sekaligus pelayanan finansial atau keuangan yang bertujuan menolong, meringankan beban jemaat dalam menghadapi kehilangan anggota keluarga atau jika ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Kenapa penting? Karena tidak semua orang itu siap. Mental, keuangan, atau finansial ketika menghadapi kehilangan anggota keluarga. Dan juga yang terpenting juga bahwa kita tahu sebagian besar pemakaman di Semarang, sebenarnya nggak ada di Semarang ya, di kota-kota yang lain juga sudah dikhususkan untuk kalangan tertentu. Jadi banyak pemakaman yang menolak orang Kristen. Kita sudah berpindah beberapa kali untuk mencari lokasi untuk pemakaman orang Kristen untuk anggota jemaat kita. Itu kita sudah rasakan juga ya. Jadi faktanya sulit, mahalnya pemakaman, dan tidak semua gereja ini mempunyai pelayanan kasih Pangrukti Layon ini. Kita mengucap syukur di gereja ini ada pelayanan Pangrukti Layon. Ya, ini adalah gambar kartu anggota Pangrukti Layon. Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya. Siapa Pangrukti Layon hanya dapat diikuti oleh jemaat atau anggota yang aktif yang bergereja di tempat ini. Ya. Dan iurannya, satu iuran berlaku untuk satu keluarga. Ya, jadi satu iuran berlaku untuk satu keluarga dengan catatan khusus untuk anggota keluarga yang aktif juga. Jadi kenapa? Supaya kita bersama-sama bergereja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan baik tempat ini. Maksudnya keluarga yang termasuk anggota Pangrukti Layon adalah suami atau istri ya, yang telah menjadi anggota di Gereja Baptis Tolgomulyo, anak yang masih sekolah dengan orang tua yang masih tanggungan orang tua dan aktif bergereja di Tolgomulyo. Jadi menjadi tanggungan juga. Pemuda atau remaja sudah menjadi anggota gereja, aktif bergereja, itu juga menjadi anggota juga di Pangrukti Layon dalam satu keluarga. Jadi syaratnya anggota yang telah dibaptis, dewasa, pemuda atau remaja, bahkan calon anggota yang masih mengikuti kelas persiapan baptis juga bisa termasuk telah terdaftar dan memiliki kartu keanggotaan. Ini kartu kalau di belakangnya ada detail penjelasannya juga. Lalu kewajiban anggota Pangrukti Layon itu apa? Kewajibannya adalah membayar iuran sebesar 15.000 per KK per bulan di tahun 2023 ini ya. Jadi 15.000 ini per KK. Kalau di keluarga ada bapak dan ibu, ya hanya satu. Bapak dan ibu tetap 15.000. Kalau di keluarga ada anak satu tetap 15.000. Anak saya 4, saya istri dan keempat anak saya juga sama
15.000. Jadi kita melihat bukan perorangan tetapi keluarga, tentunya keluarga yang aktif di gereja ini. Lalu menulis di kartu, nanti untuk administrasinya, kita ada wadah KPW, jadi untuk mempermudah bisa melalui KPW. Diserahkan pada ketua KPW, pembina KPW, jadi supaya lebih terkontrol, lebih enak juga, mungkin mau mekanismenya mau nyicil, biar ringan, KPW 2 kali, 7,5 untuk 1 bulan itu juga bisa, monggo itu bisa dibicarakan di KPW masing-masing ya. Artinya setelah minggu keempat, iuran terkumpul dari KPW, diserahkan ke panitia sosial. Setelah iuran diterima ketua sosial, kartu dikembalikan kepada pembina KPW. Mekanisme ini sudah berjalan. Ya. Dan puji Tuhan, gereja mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan komitmen dari Bapak Ibu semuanya bahwa di tahun 2022 ini, Bapak Ibu yang aktif dalam pangurtian ini sudah mengikuti atau melunasi pembayaran sebesar 90%. Artinya kita sudah semakin sadar, kita sudah semakin tahu bahwa ini adalah bukti kasih kita. Ya, ini bukti kasih kita tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bisa menjadi bukti kasih kita untuk saudara-saudara kita. Ya, ketika dipanggil keluarganya. Lalu hak menerima pelayanan apa? Anggota berhak untuk menerima pelayanan finansial Pangurti Layon termasuk prosesi pemakaman dan penghiburan dari gereja. Nah, ini ada, kalau di kartunya nanti bisa dibaca lebih detailnya juga mengenai putusnya pelayanan Pangurti Layon. Ini untuk apa? Supaya kita tertib ya, supaya kita lebih bertanggung jawab mengenai kegiatan ini. Putusnya hak pelayanan adalah sesuai dengan ADART gereja, anggota yang tidak aktif bergereja selama 1 tahun tanpa pemberitahuan. Jadi selama setahun nggak ada komunikasi apa-apa, meninggalkan gereja ini tanpa informasi, otomatis tidak menjadi anggota pangurti lain lagi. Atau dengan kemauan sendiri menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Trogomulyo, maka tidak menerima hak pelayanan sebagai anggota Trogomulyo, termasuk finansial Pangurti Layon. Ya, kalau mengundurkan diri mungkin akan pindah keluar kota, itu juga termasuk salah satunya. Jika ada anggota Pangurti Layon yang tidak menyelesaikan iuran, misalkan dalam 3 bulan, itu secara otomatis akan terhenti keanggotaannya. Namun, apabila ingin ikut kembali, ya diselesaikan administrasinya tersebut. Ya, itu bisa kembali untuk aktif lagi. Contoh, misalkan anggota A menunggak 5 bulan dan ingin bergabung kembali ikut Pangurti Layon, maka harus melunasi tunggakan yang 5 bulan tersebut. Ya. Berikutnya, ini contoh berikutnya, saya sampaikan langsung mengenai besar iuran Pangurti Layon. Tadi saya sampaikan bahwa tahun 2023 ini iuran tetap sama sebesar 15.000 per KK per bulan. Tadi saya sampaikan bisa melalui KPW dalam 2 kali pembayaran, ya. Beberapa waktu yang lalu juga kita survei ke beberapa layanan duka cita ya, yang di luar gereja. Ya, ini untuk perbandingan saja. Kenapa kok gereja ini sampai memikirkan hal tersebut? Ada contohnya misalkan di Santa Maria. Next ya itu ya untuk ininya. Next lagi. Next lagi. Nah, ini Santa Maria. Santa Maria ini
ada pendaftaran, ini kita survei mungkin tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, mungkin sudah ada kenaikan atau belum, cuma ini perbandingan saja. Ada pendaftaran ketika mau masuk ini 50.000 per orang, jadi perorangan. Iurannya 15.000 per orang, per bulan. Jadi ada persyaratan, pembayaran pertama 6 bulan itu di depan, selanjutnya 3 bulan. Seperti asuransi mungkin ya. Ada sistem gugurnya, terlambat 1 bulan, harus menjadi anggota baru lagi. Dan yang diperoleh itu adalah santunan 10 juta, uang duka 5 juta, itu untuk anggota yang sudah 3 tahun. Dan berbagai macam ini peraturannya. Ada satu lagi juga Tabita. Tabita ini juga ada pendaftaran 25.000 per orang. Sama halnya juga, perorangan juga, iurannya 5.000 per orang, per bulan, perorangan juga. Tapi jika ada anggota yang meninggal, hanya mengeluarkan santunan 1,2 juta. Mungkin seperti menabung. Namun, keduanya tidak mencarikan tanah makam. Tetapi merujuk kepada permintaan pihak keluarga dan keluarga tetap mengeluarkan biaya setelahnya. Jadi hanya finansialnya saja, tidak menyediakan tanah pemakaman. Padahal yang saat ini yang ada, yang perlu effort lebih itu yang agak sulit itu adalah mengenai tanah makamnya. Ini adalah beberapa pelayanan, ini waktu pandemi, gereja pun tetap menjalankan pelayanannya di Pangurti Layon ini. Artinya dengan kondisi apapun, ini adalah komitmen dari pelayanan di tempat ini, di gereja ini, harus pakai komplit ya, pakaian hazmat. Ini di krematorium ya, di krematorium malam-malam jam 9 malam berangkatnya, pulang pagi ya, Bapak Pendeta Muda Sekaligus, Bapak Gembala Sidang. Jadi pelayanan yang diterima apa? Layanan pangurtian bersifat paket dan tidak dapat diuangkan. Pemakaman kita saat ini ada di Karangroto atau Berkota 3. Ada mobil jenazah, peti dan ya sudah bunga komplit lah semuanya. Artinya apabila keluarga mengendaki pemakaman tempat lain, gereja juga menyediakan mobil jenazah. Mungkin ada tempat yang lain, kita juga akan tetap support di situ, tetapi gereja sudah menyediakan di Berkota 3 di daerah Karangroto ya. Kita juga mengucap syukur ya, di tahun 2022 itu pemerintah memberikan kemudahan mengenai pengurusan tanah pemakaman ya, tetapi kita tetap pelaksana pemakaman, biaya ambulan itu kan juga perlu biaya yang cukup tinggi juga. Untuk itu kita sama-sama untuk menyokong satu dengan yang lain. Ketika ada pelayanan ibadah pemakaman, penghiburan, pelayanan yang diterima secara umum, ini penghiburan ini berlaku untuk yang ikut Pangurti Layon maupun tidak. Gereja menyediakan itu semuanya. Ini adalah pemakaman salah satu anggota jemaat yang dipanggil Tuhan, gereja yang membantu menyediakan persiapannya semuanya. Pelayanan sosial gereja mencakup Pangurti Layon dan ada sosial juga, kegiatan sosial. Sosial ini untuk yang sakit, ya. Sosial untuk yang sakit. Ketika ada yang sakit, iuran sosial KPW dikeluarkan untuk jemaat yang aktif ber-KPW. Jadi kita juga memperhatikan untuk yang sakit juga. Dari gereja ada, dari KPW juga ada. Untuk itu saya mengundang untuk jemaat untuk aktif dalam KPW, itu wadah kita untuk mewujudkan kasih kita kepada jemaat satu dengan yang lain.
Himbauannya, untuk itu alangkah baiknya jika semua disiapkan dengan baik dari sekarang lewat pelayanan kasih Panguti Layon, jemaat bisa menolong untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, artinya ini pelayanan sosial, kita bukan bank, bukan asuransi ataupun pembiayaan yang lainnya. Artinya apa yang kita keluarkan ini, yang kita berikan untuk Panguti Layon ini, kita tidak bisa mengambil uangnya, karena ini kita pakai untuk jemaat atau untuk kita juga. Ya misalkan, wah saya udah 5 tahun ini, saya mau tarik uangnya, ya nggak bisa. Puji Tuhan kita masih bisa diberi umur panjang, artinya kita bisa terus berbagi kasih dengan saudara-saudara semuanya. Jadi mari bergabung dengan KPW untuk mempermudah pelayanan Panguti Layon ini, juga mempermudah ketika kita ada jemaat saudara kita yang sakit, supaya kita dapat saling mendukung, tidak hanya dalam doa, bisa juga dalam finansial. Untuk itu saya mengujak semuanya untuk selalu aktif dalam kegiatan gereja. Dan yang terakhir, jika ada hal yang ingin lebih detail lagi, silahkan Bapak Ibu dapat menghubungi Ketua Sosial, yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Nomornya ada, nanti bisa disampaikan secara pribadi ketika ada pertanyaan. Itu saja, terima kasih dan berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus. Terima kasih. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan akhiri dalam doa, kita mengucap syukur Bapak Ibu semuanya. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati kami begitu limpah dalam ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang terus Tuhan mengoreksi hidup kami, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Sungguh kami mengucap syukur untuk memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menjadi saluran berkat, dipakai semakin lebih lagi menjadi alat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanannya semakin bertumbuh, maju dan berkembang melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih hamba menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan memberkati, supaya gereja ini boleh terus bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jemaat-jemaat-Mu taat, setia, mereka terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan gereja dipakai menjadi sarana membangun iman kami semakin kuat dan teguh. Demikian juga para pemimpin, Tuhan memberkati semuanya, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Mereka semuanya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu terus diberkati Tuhan. Baik kehadiran, gul persembahan, kerinduan kami ya Tuhan mengembangkan pelayanan melalui TK dan PAUD diberkati Tuhan, dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, dan banyak orang boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Anak Kean, Bapak Budi Sutarto mengucap syukur semakin pulih. Ibu Trimo terus diberkati dengan pemulihan dan kesembuhan. Anak Setiawan mengucap syukur Tuhan sudah jamah. Kami percaya terus disempurnakan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, untuk Ibu Ruth, Bapak Yeskiel Sunardi. Kami menyerahkan juga Tuhan Bapak Yunus Amin Priyadi, anak Marcel, anak Devarel. Setiap kami yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa yang lemah secara iman dibangkitkan, dipulihkan kembali,
sehingga mereka boleh setia kepadamu beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, sukacita dan damai sejahtera yang terus melimpah di dalam kehidupan anak-anakmu, seluruh umatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, bersyukur situasi kondisi yang kondusif. Tuhan memberkati untuk Bapak Presiden Jokowi di dalam memimpin negeri ini di tengah-tengah situasi kondisi politik yang terus dinamis. Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami. Kau memberkati ekonomi, politik, keamanan. Kami percaya semuanya boleh terjaga dengan baik. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, kota Semarang diberkati oleh Tuhan dengan limpah, sehingga Jawa Tengah, kota Semarang senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Daerah Telogo Sariwetan di mana gerejamu berada, Tuhan yang memberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja ini juga diberkati Tuhan, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan setia mereka beribadah. Diberkati mereka semuanya di dalam membangun rumah tangga, hidup harmonis suasana surgawi, senantiasa ada di tengah-tengah setiap keluarga lepas keluarga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang memiliki pekerjaan, yang usaha, yang jualan, yang bisnis, diberkati mereka semuanya, sehingga mereka terpelihara mendapatkan berkat oleh Tuhan, baik itu berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Hamba juga berdoa Engkau memberkati ya Tuhan, untuk anak-anak muda diberkati semakin bertumbuh, semakin kuat dan teguh, menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu, juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong seluruh kehidupan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Pendeta akan mengakhiri dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.